Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Pratama dari TD5A2. NPM saya 202310215244 dari mata kuliah Metodologi Penelitian Teknik Industri. Dengan dosen pembimbing saya yaitu Dr. Rati Kumalasari, SPD, MSI. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Evaluasi Ergonomi Postur Kerja Pekerja Gudang menggunakan metode Rapid Appear Limb Assessment atau disingkat RULA di PT Oryza Jaya Selalu. Nah, selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama, ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan lingkungan kerjanya. Yang kedua, tujuan ergonomi adalah menciptakan kondisi kerja yang aman, sehat, nyaman, dan produktif. Nah, selanjutnya yang ketiga, postur kerja yang kurang baik dapat mempengaruhi kesehatan dan performa pekerja. Nah, selanjutnya juga, postur kerja yang tidak ergonomis dapat menyebabkan keluhan muskuloskeletal disorders atau disingkat MSDS. Nah, yang kelima ini, MSDS menimbulkan keluhan seperti nyeri otot, kaku sendi, dan kelelahan fisik. Nah, yang keenam, pekerja gudang memiliki aktivitas berulang, seperti mengangkat, menata, dan membawa barang. Nah, yang ketujuh ini, data awal PT Oryza Jaya Selalu menunjukkan peningkatan keluhan MSDS atau Musculoskeletal Disorders dalam 6 bulan terakhir. Nah, yang ke-8 ini, metode Rapid Limb Assessment atau disingkat RULA digunakan untuk menilai risiko ergonomi bagian tubuh atas. Nah, selanjutnya yang terakhir ini yang ke-8, penelitian diperlukan untuk mengidentifikasi level risiko dan memberikan rekomendasi perbaikan postur kerja. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan 1, bagaimana tingkat risiko postur kerja pekerja gudang berdasarkan metode RULA. Nah, yang kedua, rumusan 2, bagian tubuh yang mana yang memiliki risiko tertinggi terjadinya musculoskeletal disorders atau disingkat MSDS. Yang terakhir yang ketiga, rumusan 3, apa rekomendasi perbaikan ergonomi untuk meningkatkan kenyamanan dan mengurangi risiko MSDS atau musculoskeletal disorders. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi tingkat risiko postur kerja pekerja gudang menggunakan metode RULA. Nah, selanjutnya yang kedua, menentukan bagian tubuh yang beresiko mengalami gangguan musculoskeletal disorders atau disingkat MSDS. Nah, terakhir yang ketiga, memberikan rekomendasi ergonomi untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja gudang. Selanjutnya ada manfaat penelitian nih. Yang pertama, memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ergonomi. Yang kedua, manfaat 2, membantu pekerja dalam memahami postur kerja yang baik untuk mengurangi MSDS atau Musculoskeletal Disorders. Yang terakhir yang ketiga, menjadi dasar bagi perusahaan dalam melakukan perbaikan postur kerja dan lingkungan kerja. Nah, selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama, ergonomi, ilmu yang menyesuaikan pekerjaan agar sesuai kemampuan manusia. Yang kedua, ergonomi juga bertujuan meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan produktivitas. Nah, yang ketiga, ergonomi yang buruk dapat menimbulkan cedera dan kelelahan. Selanjutnya, yang keempat, postur kerja nih. Postur kerja posisi tubuh saat bekerja dan faktor penentu kelelahan otot. Masih postur kerja juga, postur kerja tidak netral menyebabkan pembebanan tubuh berlebihan. Nah, selanjutnya, yang ke-6, MSDS atau Musculoskeletal Disorders, gangguan otot dan rangka akibat aktivitas kerja. Selanjutnya ada RULA nih. RULA itu metode analisis observasi untuk menilai risiko tubuh atas. Nah, si RULA ini mengarahkan perubahan perbaikan segera atau bertahap. Nah, selanjutnya ada objek penelitian. Objek pertama ini, pekerja gudang PT Oryza Jaya Selalu. Objek yang kedua, beban kerja fisik tinggi dan keluhan MSDS sering muncul. Nah, yang ketiga,
Mengangkat barang dan memindahkan barang. Yang terakhir yang keempat ini, aktivitas manual handling dengan durasi repetitif. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang pertama, pendekatan observasional dan deskriptif. Yang kedua, menggunakan metode Rula untuk analisis postur. Yang ketiga, metode 3, observasi, wawancara, kuesioner, dan pengisian formulir. Yang keempat, analisis data berdasarkan skor Rula dan keluhan MSDS yang dilaporkan. Selanjutnya, ada proses penelitian nih. Proses pertama, studi pendahuluan dan identifikasi aktivitas beresiko. Proses yang kedua, observasi dan pengambilan data postur kerja pekerja gudang. Proses yang ketiga, perhitungan skor resiko menggunakan metode Rula. Yang terakhir ini, proses 4, analisis hasil dan penyusunan rekomendasi ergonomi. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian nih dari PPT saya atau dari award yang kemarin saya bikin dan saya jadiin PPT hasil penelitian. Yang pertama, pekerja melakukan aktivitas manual handling berupa mengangkat, menurunkan, menumpuk, dan mengemas barang secara berulang bab. Selanjutnya, ada postur tubuh dominan, yaitu membungkuk saat mengambil barang, membawa beban dengan satu tangan dengan dominan. Nah, selanjutnya menjangkau barang dalam posisi berdiri dan sedikit membungkuk. Nah, yang keempat, durasi kerja panjang dan repetitif tanpa rotasi tugas signifikan. Selanjutnya ada faktor lingkungan dan letak rak tidak mendukung postur netral pekerja. Aktivitas dilakukan selama satu shift kurang lebih 8 jam dengan waktu istirahat terbatas. Selanjutnya, skor Rula dan temuan risiko. Penilaian dilakukan pada lebih dari satu posisi kerja yang dianggap mewakili aktivitas pekerja gudang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, skor Rula pekerja ditemukan berada pada nilai 5 sampai 7 yang termasuk kategori risiko tinggi. Nah, selanjutnya ada interpretasi skor. 5 sampai 6 perlu dilakukan perubahan segera. 7 perlu tindakan perbaikan secara langsung. Nah, selanjutnya ada bagian tubuh paling berisiko nih. Yang pertama, punggung bawah karena postur membungkuk. Yang kedua, bahu dan lengan atas karena mengangkat beban di atas batas aman. Yang tiga, pergelangan tangan akibat gerakan repetitif. Dan selanjutnya, mayoritas pekerja berada pada posisi pengawasan risiko tingkat lanjut dan bukan hanya pemantauan ringan. Nah, selanjutnya sini ada kerangka berpikir nih, bisa dilihat di kerangka berpikir A, aktivitas kerja manual handling, kerangka berpikir B, analisis postur kerja, dan terakhir kerangka berpikir C, hasil skor Rula. Nah, di sini saya menjabarkan apa itu setiap kerangka berpikir A, B, dan C. Saya jelaskan dulu yang pertama, kerangka berpikir A. Kerangka berpikir A, aktivitas kerja manual handling seperti mengangkat, menata, dan memindahkan barang menyebabkan postur tubuh tidak netral dan berulang pada pekerja gudang. Nah, yang selanjutnya kerangka berpikir B, sini juga saya jelaskan, analisis postur kerja menggunakan metode Rula dilakukan untuk menilai tingkat resiko ergonomi pada tubuh bagian atas dan mengidentifikasi bagian tubuh yang berpotensi mengalami musculoskeletal disorders atau MSDS. Nah, yang terakhir ada kerangka berpikir C. Hasil skor Rula yang tadi itu digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi ergonomi dengan tujuan mengurangi risiko cedera, menurunkan keluhan MSDS atau musculoskeletal disorders, dan terakhir meningkatkan kenyamanan serta produktivitas pekerja gudang. Nah, selanjutnya ada instrumen penelitian. Sama aja kayak tadi saya jabarin satu-satu. Hasil A, lembar observasi postur kerja. Hasil B, formulir penilaian Rula. Nah, yang terakhir hasil C itu kuesioner dan wawancara pekerja. Nah, selanjutnya ada referensi sumber penelitian nih. Pertama ada buku ergonomi, yang kedua ada jurnal Rula, yang ketiga modul perkuliahan, dan terakhir jurnal postur kerja. Nah, kesimpulan nih dari semua PPT yang saya buat dan Word juga, saya mengambil kesimpulan ada 3 nih. Yang pertama, pekerja gudang memiliki resiko ergonomi yang perlu ditangani segera. Nah, yang kedua, postur kerja banyak berada pada posisi yang tidak netral nih. Yang ketiga, rekomendasi ergonomi diperlukan untuk menurunkan keluhan MSDS atau musculoskeletal disorders. Oke.